Misal jauh-jauh dari Tulungagung ke Jogja, niatnya biar kalau ke Malioboro deket, kalau mau ke Candi Borobudur deket. Nah, itu salah. Kita harus memperbaiki niat kita dari awal. Kita niatkan jauh-jauh dari tempat asal kita ke tempat perantauan kita untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agama Allah. Kalau niat kita baik, benar, insya Allah selama masa kita belajar akan dihitung pahalanya sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ditanyain waktu aku bikin Q&A di Instagram story aku kemarin. Salah satunya ada yang menanyakan, bener nggak sih kalau adanya wabah corona ini merupakan azab yang harus kita terima atau gimana sih? Soalnya banyak banget perbedaan pendapat dari orang-orang. Nah, aku mau jawab singkat aja ya. Adanya corona ini merupakan suatu fenomena yang benar-benar viral di seluruh pelosok dunia. Siapa sih yang nggak tahu corona? Paling cuma adik bayi doang ya yang belum tahu ya. Tapi adik bayi udah bisa jadi korban, ya nggak? Jahat banget corona tuh. Nah, untuk orang-orang Islam, kita semua harus menyikapinya dengan baik. Ini adalah suatu ujian bagi kita, cobaan bagi kita. Cobaan dari Allah agar kita kembali mengingatnya, bersyukur kepadanya. Bisa jadi kemarin-kemarin itu kita abai, kita lupa sama apa-apa yang sudah dilarang sama Allah. Maka dari itu Allah menimpakan suatu wabah ini kepada kita. Berarti kita harus gimana? Kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, supaya kita sadar bahwa adanya kita di dunia ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang kafir, orang-orang yang nggak punya agama, orang-orang yang nggak beriman, bisa jadi ini sebagai azab bagi mereka karena telah melupakan siapa yang menjadikan mereka ada di dunia ini. Contoh nih ya, ada seorang muslim, dia terkena virus corona ini, kemudian dia meninggal. Insya Allah meninggalnya dia dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan orang yang kafir tadi, ketika dia juga terkena virus corona, kemudian dia meninggal, karena dia meninggalnya dalam keadaan belum beriman, belum bertobat kepada Allah, maka dia akan diberi azab oleh Allah di akhirat nanti. Gitu, jadi perbedaan menyikapi antara orang yang muslim, orang Islam, orang yang beriman dengan orang yang kafir tadi kayak gitu. Jadi kita sebagai orang muslim, kita harus menyikapinya dengan baik. Dengan adanya virus corona ini, kita harus menjadikan diri kita ini harus lebih baik lagi. Harus ingat kepada siapa yang menciptakan kita, sehingga kita bisa hidup di dunia ini sampai detik ini. Jadi itu gambaran sedikit mengenai pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman aku ya. Nah, tema kali ini aku mau bahas tentang siapa aja sih, dan karena faktor apa sih orang-orang itu disebut sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Langsung saja, check it out. Sebelumnya, orang-orang syahid adalah orang-orang yang gugur dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah atau membela kebenaran. Yang pertama adalah orang yang meninggal di jalan Allah. Ketika konteksnya pada zaman dahulu, yakni orang-orang yang berperang, orang-orang muslim yang berperang melawan orang-orang yang menentang ajaran agama Allah. Kalau konteksnya pada zaman sekarang, bisa jadi adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu, pelajar. Contoh, ada seorang pelajar, dia sedang menuntut ilmu benar-benar, dia ingin menegakkan kebenaran. Kemudian suatu ketika dia meninggal. Nah, insya Allah meninggalnya dia dalam keadaan syahid karena dia sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi itu, nah, buat semuanya aja ya. Misal jauh-jauh dari Tulungagung ke Jogja, niatnya biar kalau ke Malioboro deket, kalau mau ke Candi Borobudur deket. Nah, itu salah. Kita harus memperbaiki niat kita dari awal. Kita niatkan jauh-jauh dari tempat asal kita ke tempat perantauan kita untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agama Allah. Kalau niat kita baik, benar, insya Allah selama masa kita belajar akan dihitung pahalanya sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Terus kemudian kita meninggal, insya Allah dihitung sebagai pahala orang yang meninggal di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita perbaiki niat kita dari sekarang.
Yang kedua adalah orang yang terkena taun atau wabah. Nah, ini berkaitan sama penjelasanku yang di atas tadi ya, tentang orang-orang yang terkena wabah dia bisa meninggal dan dikatakan sebagai syahid. Jadi orang-orang yang terkena wabah ini ketika dia sabar, ketika dia legowo, nggak nggerutu, nggak nelongso, nggak mengeluh, insya Allah ketika dia meninggal dia akan terhitung sebagai orang-orang yang syahid juga. Subhanallah kan. Maka dari itu teman-teman semuanya, buat semuanya aja dimanapun kalian berada, ketika mungkin saudara-saudara kalian atau keluarga kalian sudah ada yang terkena virus corona ini, mari kita kuatkan mereka semuanya dan kita yakinkan bahwa mereka, jika mereka ikhlas menjalaninya, jika mereka tidak mengeluh, mereka sabar, mereka tawakal, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga adalah orang yang sakit perut. Ini bukan konteks BAB ya, tapi lebih kepada orang-orang yang menjadi korban sihir atau santet. Ia menjadi korban ilmu hitam yang ditimpakan seseorang kepadanya. Orang-orang ini insya Allah juga termasuk golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang keempat adalah orang yang meninggal karena bencana, misal kebakaran, tenggelam, atau tertimbun kena runtuhan, kemudian terisolasi. Terisolasi ini contohnya seperti ini. Misalkan ada kejadian pesawat terbang di mana pesawat ini tuh jatuh di suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang selamat. Akhirnya karena dia ingin berjuang untuk hidupnya, kemudian dia mencari makanan di sekitar-sekitarnya, akan tetapi tidak dapatkan sandang, papan, pangan, kemudian dia meninggal. Insya Allah orang ini termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid juga. Ya karena dia dalam keadaan menjadi korban bencana, kemudian dia mencari penghidupan itu tidak menemukan sama sekali, nah, kayak gitu. Terus dia nggak kuat, dia meninggal, insya Allah meninggalnya dalam keadaan syahid juga. Yang kelima adalah seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya. Mungkin karena ibunya nggak kuat, kekurangan tenaga, kehabisan energi, kemudian drop, dan akhirnya menimbulkan kematian. Insya Allah ibu ini juga dikategorikan sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Next, yang keenam adalah orang yang meninggal karena memendam rindu dan tetap menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ini contohnya adalah sepasang suami istri yang mana mungkin salah seorang di antara keduanya bekerja sebagai TKI, sebagai TKW di luar negeri. Kemudian karena pengaruh tempat yang jauh, otomatis kan lama nggak ketemu tuh. Nah, bisa jadi karena seorang tadi ini nggak kuat menahan rindunya, tidak terlampiaskan secara psikis maupun biologisnya, kemudian dia meninggal, insya Allah akan termasuk sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid juga. Karena dia tetap menjaga harga dirinya, tetap menjaga kehormatannya, insya Allah akan dihitung pahala oleh Allah sebagai pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kondisi apa saja yang menyebabkan orang-orang itu tergolong sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kali ini, pembahasan mengenai siapa saja orang-orang yang terkategorikan menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah pengetahuan-pengetahuan kita. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen di bawah saran atau pertanyaan-pertanyaan kalian yang mau kalian tanyain ke aku. Dan yang terakhir, jangan lupa padamkan tombol merah subscribe nih, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Dan yang terakhir, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian sedang membutuhkan informasi ini. Terima kasih teman-teman. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah 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 dung tak dung 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 tak dung dung. Oi. Tapi bukan berarti kalian
merelakan diri kalian untuk terkena corona ya teman-teman. Nanti gara-gara kalian habis lihat videoku, nanti gara-gara kalian habis lihat videoku terus kalian jadi pengen kena corona, jadi pengen kena kebakaran, jadi pengen tenggelam. Gak gitu juga. Ini masih ngerekam.